Berikutnya, sependek yang saya ketahui, ada orang yang zina lalu mendatangi Nabi untuk dihukum rajam. Apakah ada riwayat yang menyebutkan seseorang berbuat zina kemudian dihukum dera atau rajam, namun pelakunya tanpa mendatangi Nabi? Saya belum tahu itu. Ya. Kenapa kok semuanya mendatangi Nabi? Karena ada Nabi, ada Rasul. Segala sesuatu ya, mesti ditanyakan kepada Rasul, kepada Nabi. Terkait satu perbuatan atau satu hukum, itu semuanya datang kepada Nabi. Semuanya datang kepada Nabi karena memang pada waktu itu Nabi masih sugeng. Sehingga sudah selesai semua. Karena Nabi itu yang mendapat wahyu dari Allah, beliau utusan Allah. Ketika Nabi masih sugeng, segala permasalahan semuanya datang kepada Nabi, termasuk ini. Orang zina, laki-laki yang zina, kemudian perempuan yang hamil zina, datang semua kepada Nabi untuk minta agar Nabi mensucikan dirinya dari perbuatan zina tersebut. Lah kalau sekarang ya, Nabi sudah tidak ada. Nabi sudah tidak di tengah-tengah kita, namun ajaran beliau ada di tengah-tengah kita. Ya, kalau ditanyakan apakah ada riwayat, Ustaz Ghazali sudah pernah menemukan riwayat yang zina kemudian dirajam tanpa mendatangi Nabi? Belum tahu. Nah, sependek sampai hari ini saya juga belum tahu itu. Lah nanti kalau ternyata di kemudian hari kami mengetahui, nanti akan kami sampaikan. Nah, kenapa kok semua datang kepada Rasul? Nah, karena Rasul masih sugeng. Beliau yang paling paham tentang agama ini. Beliau yang paling paham tentang agama. Maka setiap ada permasalahan, orang-orang pada waktu itu ya datang kepada Nabi. Nabi pun ketika didatangi, kalau beliau belum mendapatkan perintah dari Allah, beliau juga tidak menjawab. Beliau tidak menjawab. Beliau kendel sampai Allah turunkan jawabannya. Mengapa? Karena Nabi menjawab itu bukan berdasarkan hawa nafsu Nabi sebagai basariyah, bukan. Apa yang keluar dari Nabi itu merupakan wahyu. Ketetapan-ketetapan hukum yang keluar dari Nabi itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu apapun yang beliau ucapkan itu tidak pernah dorongannya hawa nafsu, itu tidak pernah. Beda dengan kita. Satu kalimat, dua kalimat itu ternyata dorongan hawa nafsu. Dalam satu kalimat ada dorongan hawa nafsunya. Satu kata ada dorongan hawa nafsunya. Itu kita. Kalau Nabi, apapun yang keluar dari lisan beliau itu bukan berasal dari dorongan hawa nafsu, namun murni. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu dari Allah. Ya, wahyu dari Allah. Maka orang-orang Nabi masih sugeng ya datang kepada Nabi. Nah, kita kan delik sekarang. Kalau dulu pengen tobat betul, datang kepada Nabi. Pada Nabi menceritakan kejadiannya. Seorang ibu-ibu hamil datang kepada Nabi, mohon pada Nabi agar disucikan, dibersihkan dari dosa zinanya itu. Kemudian Nabi memanggil wali dari perempuan ini tadi, ibu tadi, untuk merawat perempuan ini baik-baik. Nanti kalau sudah melahirkan baru datang lagi kepada Nabi. Begitu melahirkan, kemudian perempuan tadi dibawa oleh walinya menghadap Nabi, kemudian dibersihkan oleh Nabi, dirajam hingga meninggal. Setelah itu Nabi menyolatkan.
saat melihat Nabi menyolatkan perempuan tadi, ditegur oleh Umar, ya Rasulullah, kenapa engkau menyolatkan? Padahal dia matinya dirajam karena zina. Jawab Nabi apa? Bahwa perempuan ini sudah bertobat. Tobatnya itu laukusimat baina sab'ina min ahlil Madinah. Kalau tobat perempuan ini dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, lawasi'athum, ya begitu hadisnya, niscaya akan mencukupi. Niscaya akan mencukupi. Ditegur oleh Umar, kenapa kok Nabi menyolatkan seorang perempuan yang meninggal dirajam karena zina? Nabi menjawab, tobatnya perempuan ini laukusimat baina sab'ina min ahlil Madinah, maka lawasi'athum. Kalau tobatnya perempuan ini dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, niscaya mencukupi. Maka Nabi menyolatkan, wahal wajatta afdhola min anjadat binafsiha lillahi ta'ala. Apakah kamu dapati yang lebih utama orang yang datang bersungguh-sungguh untuk menyerahkan dirinya kepada Allah, hanya mengharap ridho Allah? Itu tidak ada orang tahu. Namun datang menghadap Nabi mengakui perbuatannya, padahal tidak ada orang tahu. Dalam Islam, hukum baru bisa ditegakkan kalau ada 4 saksi. Ini tidak ada yang tahu. Namun perempuan tadi karena ingin datang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan penuh kesungguhan, maka datang menghadap Nabi mengakui perbuatannya. Nah, kemudian dirajam. Nah, tobat perempuan ini kalau dibagikan ke 70 penduduk Madinah, niscaya mencukupi kabeh keduman wong 70 itu. 70 itu bukan berarti mungkin saja bukan hitungan 1, 2 sampai 70. Orang Arab itu menyebut banyak itu biasanya dengan kelipatan 7, 70, 700. Bisa jadi itu menunjuk sekian banyak, karena banyaknya penduduk Madinah. Andai kata dibagi tobat perempuan tadi itu mencukupi. Banyaknya penduduk Madinah. Di sini digambarkan 70. Maka Nabi pun menyolatkan. Lah dulu semua datang kepada Nabi karena Nabi masih sugeng, beliau yang paling paham agama. Maka selesai sampai di hadapan Nabi. Karena apa yang keluar dari Nabi bukan hawa nafsu, namun murni karena wahyu dari Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.